Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 29. Di video ini kami akan membahas bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung pembangunan desa berbasis SDGs desa dengan studi kasus di Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Tolong di next slide. Baik, untuk yang bertugas untuk menjelaskan latar belakang, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Di sini, era digital membuka peluang baru bagi pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan potensi lokal, serta partisipasi masyarakat. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan desa untuk mengakses data, memperluas jaringan kerjasama, dan mempromosikan potensi wilayahnya secara lebih efektif. Oleh sebab itu, konsep SDGs desa hadir sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan kelembagaan desa. Di sini, Desa Bambang merupakan salah satu desa di Provinsi Bali yang memiliki potensi besar, baik di bidang pertanian, sumber daya alam, budaya, maupun pariwisata. Namun, pemanfaatan teknologi digital di desa ini masih belum cukup optimal. Keterbatasan dalam literasi digital, sistem informasi desa, serta pemanfaatan media digital menjadi tantangan dalam mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mendorong transformasi digital desa agar pembangunan desa Bambang dapat berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan sejalan dengan tujuan SDGs desa. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada Desa Bangbang. Jadi Desa Bangbang itu sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan memiliki posisi geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Kelungkung dan Kabupaten Karangasem. Letak tersebut memberikan peluang besar bagi Desa Bangbang dalam pengembangan konektivitas antar wilayah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Desa Bambang juga terdiri dari 7 banjar dinas yang membentuk struktur sosial masyarakat yang beragam dan dinamis. Selain itu, desa ini memiliki potensi lokal yang cukup besar, khususnya di bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat, serta sektor ekonomi dan budaya yang masih terus berkembang. Keragaman sosial yang ada menjadi kekuatan tersendiri dalam mendukung pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat dan terintegrasi, potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bangbang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk masalah utamanya, meskipun memiliki potensi yang besar, Desa Bangbang masih menghadapi sejumlah permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian. Salah satu permasalahan tersebut adalah kurangnya edukasi kesehatan di tingkat dasar yang berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, pengelolaan lingkungan desa masih belum berjalan secara optimal, baik dalam hal pengelolaan sampah maupun pelestarian lingkungan sekitar. Di sisi lain, potensi ekonomi desa yang cukup besar belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya melalui pemanfaatan media digital. Promosi dan pemasaran produk UMKM lokal masih tergolong terbatas, sehingga jangkauan pasar dan daya saing produk desa belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat kapasitas pelaku UMKM, serta mendorong pengelolaan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjut guna mendukung penggunaan desa Bangbang yang lebih maju. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada strategi penanganan. Sebagai upaya penanganan terhadap berbagai permasalahan yang ada, dilakukan pemanfaatan media digital dalam berbagai bidang pembangunan desa.
Edukasi kesehatan disampaikan melalui media sosial serta grup WhatsApp desa sebagai sarana penyebaran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Melalui media tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan, pola hidup bersih, dan pencegahan penyakit sejak dini. Selain itu, promosi UMKM lokal dilakukan dengan memanfaatkan konten visual kreatif yang diunggah ke media sosial untuk meningkatkan daya tarik dan jangkauan pemasaran produk desa. Lalu, di bidang lingkungan, edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan dikampanyekan secara digital, kemudian diaplikasikan secara langsung melalui inovasi pengelolaan sampah di tingkat desa. Upaya-upaya ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat serta mendukung pembangunan desa Bangbang yang berkelanjutan dan berbasis teknologi digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada SDGs desa yang dituju. Strategi yang diterapkan tersebut selaras dengan beberapa tujuan SDGs Desa sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan. Program edukasi kesehatan yang dilakukan mendukung pencapaian SDGs Desa 3, yaitu Desa Sehat dan juga Sejahtera, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan kualitas hidup. Lalu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya desa juga sejalan dengan SDGs Desa 7 mengenai energi bersih dan terbarukan yang mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Lalu, pada bidang ekonomi, penguatan promosi dalam pemasaran UMKM melalui media digital mendukung SDGs Desa 8 tentang pertumbuhan ekonomi desa, karena mampu meningkatkan produktivitas serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Selanjutnya, ada inovasi pengelolaan sampah dan kampanye lingkungan yang berkontribusi terhadap SDGs Desa 12 mengenai konsumsi dan produksi desa yang bertanggung jawab. Upaya tersebut juga sejalan dengan SDGs Desa 15 tentang kepedulian terhadap lingkungan darat, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan desa secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran digital society. Digital society berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat desa terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kehadiran teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan desa. Melalui pemanfaatan teknologi digital, informasi dapat disampaikan secara lebih cepat, luas, dan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Teknologi digital digunakan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sebagai media komunikasi antara warga dan pemerintah desa, serta sebagai alat promosi potensi dan produk lokal desa. Selain itu, digitalisasi juga membuka ruang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan generasi muda dalam merancang serta melaksanakan berbagai inovasi desa. Dengan demikian, penerapan konsep digital society diharapkan mampu mewujudkan desa yang adaptif terhadap pengembangan lingkungan zaman, inovatif dalam pengelolaan potensi, serta berdaya saing dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dapat dilanjutkan oleh rekan saya? Oke. Jadi sebagai kesimpulan, jadi melalui pemanfaatan teknologi digital implementasi SDGs, Desa Bambang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik serta inovasi yang terus dikembangkan, Desa Bambang diharapkan mampu menjadi desa yang sehat, mandiri, berdaya saing di era digital. Baik, bisa tolong di next slide. Baik, itu tadi penjelasan dari kami, kelompok 29 mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis SDGs Desa di Desa Bambang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa dan terima kasih.